percaya gak Angga sama Dodit kembar? Nah, ini yang mau dipush sama film horor komedi Sebelum Dijemput Nenek. Mbah kalian itu meninggal di hari yang sangat amat keramat. Betul Ki. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Sebelum Dijemput Nenek itu premisnya ada saudara kembar tapi nggak identical. Ya, jadi Obviously. ya Angga Yunanda sama Dodit Mulyanto gitu. Yang satu di Jakarta, Satu Ya. di daerah ya, di Jawa di ya. Sleman, Mau Sleman. Jawa Tengah gitu. Nah terus jadi yang si Dodit nih namanya Akbar, itu dia nemenin neneknya, Ya oke. nemenin neneknya. Kemudian neneknya tuh nanyain terus kabarnya si Hestu yang Hestu diperankan kembarannya ya. diperankan Angga gitu kan. Tapi Angga ngerasa ini apa sih, nagging banget gitu kan, tiap hari ditanyain gitu loh. Dia ngerasa keganggu sampai akhirnya nggak usah pakai alasan sakit deh, bosan pakainya alasan sakit terus. Kalau meninggal baru ternyata beneran meninggal. Jadi intinya adalah ucapanmu adalah doamu gitu. Nah kemudian meninggal, dia pulang kampung. Ternyata si Mbah Hiem yang mereka ini meninggalnya tuh di tanggal 6 bulan 6 jam 6. Number of the beast ya. Iya gitu. Nah jadi disinilah premis horornya bermain gitu loh. Jadi rupanya kalau jam 6 tanggal 6 bulan 6 Sabtu Wage lagi. Sabtu Wage itu artinya Dia dia nggak mau meninggal sendirian, tapi harus ada yang ada nemenin yang nemenin. gitu. Dan yang nemenin ya salah satu di antara mereka berdua nah ya. gitu kan, dalam waktu 7 hari. Terus mereka nggak mau dong. Siapa gitu Siapa kan, yang mau diajak gitu. Nah, gimana caranya? Mereka punya jalan digantiin ya. Mereka nyari Dari penggantinya. pengganti gitu loh. Terus mereka juga ke orang pinter nih, Oh iya. Ki Mangun ya, Ki Mangun. diperankan Nope gitu loh. Nah mereka juga di situ ditemenin sama Nisa tuh content creator di TikTok gitu ya, atau di film itu Talk the Talk gitu. Nah dia tuh kontennya tuh konten horor ya. jadi handle-nya aja namanya Mistis gitu. Nah satu lagi si Oki Rengga, Iya, yang naksir sih. naksir Nisa. Terus dari zaman kecil tuh udah ngebully si Hestu gitu. Nah jadi film ini ya dari act 2 sampai terakhir tuh perjalanan mereka mencari pengganti, nyari avatarnya nih, buat ngegantiin siapa yang harus nemenin mbah mereka meninggal. Singkat cerita, rencananya berantakan. Pasti berantakan. Dan itulah keseruannya. Apalagi ternyata Ki Mangun jambi-jambinya salah, kebalik malah manggil sehingga semua dedemit yang ada yang kita kenal, mulai dari pocong, susar ngesot, apalah gitu ya, muncul semua di sini gitu. Oke, di situ ngejual kelucuan dan keseraman film ini. Sebelum Dijemput Nenek itu debut penyutradaran layar lebar Fajar Marta Santosa. Oh, debut ya. Debut. Nah sebelumnya, tapi dia sukses tahun lalu by Zona Merah series. Zombie juga kan. Sama Siddhartha Tata ya. Siddhartha Tata. Nah, yang Siddhartha Tata juga sebagai salah satu produser di sini. Gitu. Ngomong-ngomong konsultan, film ini komedi konsultannya tuh Erwin Wu yang juga nemenin Dodit di film Rumah Dinas Bapak, dan Benedictus dan Benny Siregar yang kok nggak main ya? Iya, padahal humor Jawa ya. Iya. Yang pas banget ya. Dia at home banget di situ. Gitu, malah nggak main gitu kan. Oke. Di sini memang udah menjual premis kelucuan, gimana kalau Angga dan Dodit kembar, mungkin kayak
Arnold sama Danny DeVito, Oh, iya. kembar gitu kan. Itu Terus Oke, dengan ya jadi konsepnya kayak horor komedi Thailand ya. ya vibe-nya tuh berasa banget Thailand Banget berasa. kan kayak yang horor komedi terus di kota kecil atau desa. Ya, terus juga cara mereka kaget teriaknya gitu kan ya, itu berasa memang vibe komedi horor Thailand Kayak gitu. Kang Mak ya. Kayak Kang Mak, atau dua horor komedi Thailand tuh 404 sama Rider tuh yang kurir makanan gitu, Bay. Kalau gue yang Ghost apa tuh? Useful Ghost gitu. Oke. Menurut lo gimana, Bay? Menurut gue tadinya menaruh harapan, wah ini Rapi Film, Angga Yunanda, aktor yang film-filmnya bagus, dan komedian yang udah teruji semua nih, Dodit, Oki, Nope ya. Oki sama Nope. Ya, gue optimis. Tapi memang lagi-lagi, apakah ini selera gue atau bukan? Kalau menurut gue kayaknya udah berusaha. Jadi mereka memang mencoba kayak horor Thailand, terus mencoba produksinya dibuat serapih mungkin untuk sebuah film. Tapi memang bukan selera gue. Satu, horornya sebenarnya horornya ya horor standar, tapi Horornya nggak serem ya? nggak terlalu serem. Emang ada beberapa apa namanya jump scare, tapi ya itu kita udah sebagai penonton horor Indonesia udah sering banget lihat itu. Dan gue ngerasa musiknya jadi nggak apa ya, gue kurang suka gitu. Bukan jelek ya, tapi gue kurang suka aja ada adegan-adegan itu diisi dengan musik yang seharusnya mungkin bisa lebih, nggak tahu, bagi gue kayak musiknya kayak rock and roll ya, Bay? apa sebaiknya nggak usah pakai musik nih biar lebih tegang. Tapi gue nggak tahu juga. Perasaan gue sih gitu. Jadi untuk horornya nggak terlalu serem, dan untuk komedinya bagi selera gue kayak cringe. Banyak yang cringe tepatnya. Apakah gue dapat ketawa? Gue dapat beberapa ketawa lah, cukup banyak. Tapi karena ini memang bukan selera gue, jadi gue juga nggak dapet horornya. Tapi kalau bukan selera gue, apakah ini selera orang lain? Gue melihat bioskop tuh kayak pada happy, ketawa, ada tepuk tangan. Yang gue melihat berarti, oh ini mungkin masuk ke selera kebanyakan orang, mudah-mudahan gitu. Jadi bagi mereka ya humornya cukup lucu, horornya banyak, apalagi banyak apa namanya Easter egg lah kalau bilang gitu. Kalau buat pemerhati film horor ya. Jadi ya gitu deh. Kalau lo? Gue juga ada ya. Maksudnya ketawanya agak-agak sporadis ya. Too far and too few gitu ya. Gitu. Jadi jarang-jarang gitu. Jarang-jarang ketawanya. Padahal mereka udah ngegas banget kan. Film ini udah ngegas banget gitu. Tapi memang banyak ya itu tadi yang ala Thailand yang kaget teriak yang kayak gitu. Dan kalau secara keseriusan plotnya, maksudnya kayak terlalu apa ya, terlalu ngegampangin bahwa ya kita udah tahu bahwa oh ini film dan di real life juga nggak bakal orang melakukan itu. Nah itu justru yang membuat gue kurang serius dalam menghadapi film ini gitu. Karena misalnya oh ada hantu, yuk kita kontenin gitu. Itu bagi gue kayak apa ya, cringe aja. Oke. Jadi kayaknya film ini memang tujuannya tidak lebih dan tidak bukan sekedar untuk menghibur gitu ya. Nah tinggal kena gak ke marketnya. Kebetulan Bayu bukan gitu. Tapi tadi yang lain sih rame ya. Jadi mungkin lebih menggambarkan gimana reaksi general audience nanti
kalau nonton gitu sih. Nah kalau buat gue senang aja Waffi Zihan di sini. Gue baru pertama kali ngeliat dia main komedi ya. Gitu ya, setelah horor terus gitu kan. At least yang gue nonton filmnya dia horor terus gitu. Tapi dia agak sulit tuh ya kayak perannya di situ karena dia harus apa ya, adegan komedi bersama hantu yang jadinya ya itu kalau gue nganggapnya jadi cringe gitu. Jadi agak sulit dia. Ya, tapi memang gue senang aja gitu ngeliat perubahan gitu kan. Terus dua film terakhir dia gue nonton horor ya, Pabrik Gula sama Corin 2 kan. Gitu. Di sini juga awalnya tadi gue curiga dia jadi ini nih straight guy-nya gitu kan, yang nggak punya tugas ngelucu gitu kan. Ternyata begitu pas udah muncul elemen horornya, dia excited, dia ngeluarkan acting komedinya gitu. Ya udah gitu aja kalau menurut gue sih. Semoga ini disambut baik sama masyarakat gitu ya, karena kita memang perlulah komedi. Kalau orang udah bosan sama horor, jadi horor mendingan dibikin lucuan aja sekalian, lucu-lucuan aja gitu loh. Tinggal nanti dari sekian banyak film horor komedi mana yang memang bisa masuk ke lo bay. Itu. Kalau anehnya Useful Ghost yang Thailand itu masuk tuh di gua. Gitu, walaupun karena dia lebih serius kayaknya menggarapnya. Maksudnya orangnya tuh beda lah sama ini kayaknya. Tapi Useful Ghost itu memang kan kemudian dikirim menjadi perwakilan Thailand ke Oscar, artinya secara kualitas kan memang beda ya. Gitu. Kalau ini sepertinya memang buat hiburan aja, ketawa sejenak, habis itu lupa gitu kan. Jadi itu gua akan menilai film ini dari tujuannya aja gitu, menghibur orang gitu. Apakah ini direncanakan dikirim Indonesia ke Oscar? Tentu saja tidak. Gitu. Dan sepertinya mereka having fun di film ini gitu ya. Kalau kita lihat kayak si Nope, si Oki bermain dengan personanya masing-masing kan. Gitu loh. Jadi ya kalau fansnya mereka akan senang. Gitu, karena di forte-nya mereka. Gitu. Oke, skor gue sekarang ini film bukan selera gue, tapi gue melihat bahwa film ini bisa menghibur penonton, gue kasih 6,5. Oke. Gue di awal-awal sih lucu ya. Gitu ya, maksudnya menjanjikan, tapi makin ke tengah makin kayak kurang kejaga aja gitu ya. Gitu. Jadi having fun gak apa-apa, tapi tetap ada yang perlu dijaga, misalnya kayak continuity, konsistensi gitu kan ya. Rules of the game gitu ya. Nah ini nih kayak kurang serius gitu, gitu. Nah jadi gue mungkin satu skor di bawah Bayu, yaitu 5,5 lah. Gitu. Kalau kamu udah nonton nih, silakan tulis komen setuju apa enggak, film ini lucu apa enggak, serem apa enggak, Easter eggs-nya apa yang kamu lihat gitu ya. Yang pasti ada Easter eggs-nya di film ini. Tulis di komen. Jangan lupa subscribe and like. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.